Shalom rekan kasih mas penang dunia di mana kalian berada, kutub utara, kutub selatan, benua Amerika, Eropa, Asia, Afrika. Shalom maksudnya Jerusalem. Siapa yang pagi-pagi udah berdoa, angkat tangan. Siapa pagi-pagi sudah mohon ampun pada Tuhan Yesus, angkat tangan. Siapa pagi-pagi yang sudah bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan Yesus, angkat tangan. Ya, kita harus akui kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan Yesus. Kita harus akui kita butuh Tuhan Yesus setiap saat dan detik karena kita bukan siapa-siapa. Jangankan di kerajaan Allah di sorga, di pemerintahan Indonesia ini kita ini siapa? Apakah kita ini penyumbang pembayar pajak terbesar di Indonesia misal 1.000 triliun, wah 11.000 triliun tiap tahun kami bayar pajak 11.000 triliun, misal kan? Tidak kan? Apa kita membayar pajak terbesar di Indonesia 11.000 triliun sehingga kita bisa sesuka hati nutup jalan ngegas motor, kita minyak motor kita masih subsidi, betul? Oh rupanya kita bukan siapa-siapa. Karena itu mari kita katakan terima kasih pada Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan Yesus. Siapa yang pagi-pagi sudah buang-buang energi sia-sia, gas subsidi BBM hal-hal tidak produktif, subsidi listrik tidak hal produktif. Siapa? Angkat tangan. Oh banyak ya. Wah rame nah di depan nah. Wah buang-buang subsidi BBM tidak hal-hal tidak produktif. Kalau istilah firman Tuhan Yesus, matanya melayang sampai ke ujung bumi dengan gas mobil motor itu kan. Atau kalau istilah duniawi itu kan lagu Roma Irama itu kan mata melotot pikiran melayang sama kalau di kali firman Tuhan Yesus kan mata melayang sampai ke ujung bumi. Nah, kalau lagu dangdut kan mata melotot pikiran melayang ngayal. Jadi itu tidak boleh dimarah Tuhan Yesus kalau masih setia pada Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita akan bahas di Efesus 5 dengan perikop hidup sebagai anak terang. Nah, wong enggak bertanya, kita manusia, terutama pengikut Yesus, kami pengikut Yesus sering diskusikan, kita hidup ini untuk apa? Kenapa kita hidup oleh Tuhan Yesus? Sebagai apa? Nah, jawabannya di Efesus 5, hidup sebagai anak-anak terang. Jadi buat kawan-kawan yang suka bertanya, kita ini hidup ini untuk apa? Ngapa kita hidup oleh Tuhan Yesus di bumi ini? Untuk apa? Sebagai apa? Apakah sebagai pemeran figuran baik? Istilahnya kan kalau kita mau jujur kan perang ini kan perang iblis lawan malaikat kan. Nah antara perang iblis dengan malaikat apa kita figuran baik peran pembantu baik? Ternyata tidak. Berbahagialah kamu wahai pengikut Yesus. Ternyata di Efesus 5 dengan perikop hidup pengikut Yesus sebagai apa? Sebagai anak terang. Bukan figuran peran pembantu. Kalau istilah Palembang bertepuk melok rame berbaris belok panjang, tidak. Kita pengikut Tuhan Yesus bukan bertepuk melok rame, bebaris belok panjang. Tidak ikut-ikutan. Kita jelas di Efesus 5 perikopnya, pengikut Tuhan Yesus hidup sebagai anak terang. Jadi bengak nggak mengaku pengikut Yesus tapi bertepuk melok rame, bebaris belok panjang, bengak. Tolol. Berarti kamu bukan pengikut Yesus, tidak ngerti Tuhan Yesus. Nah, syarat untuk mengikuti Tuhan Yesus dan termasuk penyembahan berhala ada apa? Kita bahas di Efesus 5 ayat 1 sampai 33 dengan perikop hidup sebagai anak terang. Dengan Efesus 5 ayat 5, karena ingatlah ini baik-baik. Camkan ini, iman ini. Karena itu ingatlah ini baik-baik. Tidak ada, artinya tidak boleh. Orang sudah ini apa? Orang berideologi seks, berpaham, mengimani bahwa seks adalah jalan menuju surga. Seks adalah untuk menuju kekayaan abadi. Seks adalah kesejahteraan. Sundal. Dia berpikir dengan seks dia bisa kaya. Dia berpikir dengan seks dia bisa masuk surga, kerajaan Allah segala macam. Itu sundal. Ideologi itu hati-hati. Orang cemar atau orang serakah artinya penyembah berhala. Nah, balak ini uji kita kan? Nah, balak. Rupanya berdasarkan versi firman Tuhan Yesus di Efesus 5 ini yang disebut penyembah berhala tuh bukan patung. Bukan patung Jenderal Sudirman, bukan patung Jenderal Hugeng, bukan patung kuda, bukan. Ternyata karena ini konteksnya firman Tuhan Yesus kan berarti iman, bukan fisik. Tergenapilah firman Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus menyelidiki hati, bukan nyingok harta. Kalau kita bicara patung berarti Tuhan Yesus nyingok harta. Nah, ternyata yang disebut menyembah berhala versi Efesus 5 ayat 5 Tuhan Yesus yaitu pertama sundal. Oh, bernegasi sundal, ideologi, sundal kepikiran. Artinya ideologi. Ideologi larinya apa? Ke iman. Oh, dia beriman bahwa seks jalan menuju surga, seks untuk kaya. Sundal. Itu penyembah berhala. Artinya apa? Kalau istilah bahasa saya Indonesia menduakan Tuhan. Ada Tuhan lain di hatinya, di jiwanya. Yesus. Oh, dapat Yesus. Oh. Jadi, tidak masuk surga kau. Tidak dicatat malaikat. Nah, selain itu apa? Orang cemar atau orang serakah. Artinya penyembah berhala. Oh, nah ketemu kau.
pas cocok loading ini baru loading. Kalau rupanya yang disebut penyembah versi Tuhan Yesus berdasarkan Efesus ayat 5 disebut penyembah pertama orang sundal. Bener, sundal itu ideologi, berpikir seks porno baik, bertentangan dengan iman yang hidup kudus. Nah, kau laju kau masuk neraka kalau kamu. Tidak memelo aku, tidak memelo. Laki yang berkali-kali aku ngomong dari zaman tempo dulu aku tidak memelo acara itu. Pertama, bertentangan dengan iman kami. Kedua, bertentangan dengan hukum negara. Ketiga, tidak produktif, bertentangan dengan hukum produktivitas. Apa dia kami tegak-tegak pucuk motor bergerak tidak kemana-mana, tidak habis subsidi BBM baik, habis subsidi listrik baik. Cek tadi kak firman Tuhan ngomong mata melayang ke ujung bumi. Kalau lagu dangdut mata melotot pikiran melayang. Mereka bertentangan dengan produktivitas. Ma baik. Nah, ayat ini menegaskan hal-hal apa yang dilarang dan ditolak masuk surga yang dikategorikan penyembah berhala. Karena penyembah berhala menolak dan melawan segala serta semua perintah serta hukum Tuhan Yesus. Karena bagi penyembah berhala itu menyiksa mereka karena mereka anarki. Nah, Tuhan Yesus menang, jin menang. Kenapa penyembah berhala menganggap hukum Tuhan Yesus menyiksa mereka? Mereka bebas, tak tahan lagi. Kenapa? Karena otaknya tidak jalan lagi. Ngapola kami ini miskin, ngapola kami susah, ngapola. Itu versi yang lumpennya. Kalau versi wong kayonya kan yang super kayonya, aku di Tuhan, ngapo? Jangan, lumpen. Goleng. Wah, njok duit kan? Lumpen, buka baju. Wah, itu penyakit wong kayo karena dia merasa punya duit, punya power. Cuman dia lupa. Basi wong kayo di dunia ini, coba. Piramid masih ada? Kati. Kurang apa juga piramid itu? Berapa triliunan itu? Julius Caesar, Romawi, masih ada? Kati. Nebukadnezar, masih ada? Kati. Sebut kan? Ya masih ada raja-raja dunia tempo dulu. Kati kalau punah. Jadi basi. Yang tidak basi apa? Firman Tuhan Yesus. Jadi orang Sunda yang berideologi saksek itu hati-hati, tidak masuk kerajaan Allah, kamu sarau kamu. Bukan aku yang ngomong lu, firman Tuhan Yesus. Tidak percaya, silakan baca Efesus 5 ayat 5. Itu tugas kita. Nah, kamu yang kita sering diskusikan, kita ingatkan lagi sama-sama. Apa guna manusia kita hidup di dunia ini? Sebagai apa kita nih? Kita kan tahu hidup di bumi ini sebelum masuk surga cuma 2 perangnya. Kebenaran lawan kejahatan. Kebaikan lawan dosa. Di mana kita nih? Kan di mana kita manusia nih? Terutama kita pengikut Yesus di mana? Apa sekedar pemain figuran bae, peran pembantu bae, melok betepuk belok rame bebaris bola panjang? Tidak. Injil mengatakan kita pengikut Yesus, kita bukan pemain figuran, kita bukan peran pembantu, kita bukan orang-orang berprinsip betepuk melok rame, bebaris melok panjang. Tidak. Mana buktinya? Ini Efesus 5 ayat 5. Hidup sebagai anak-anak. Gimana caranya hidup sebagai anak terang? Jangan menjadi penyembah berhala. Oh, tidak boleh buat patung. Bukan. Versi firman Tuhan Yesus yang disebut penyembah berhala itu pertama, orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Makanya koruptor tidak masuk. Serakah ini koruptor. Jadi kamu koruptor. Contoh konkret di Injil ada koruptor yang bunuh diri. Yudas. Nah, tobat kamu yang berideologi sundal, seks itu, kamu yang pertama tidak masuk surga. Ditendang langsung. Sundal. Kamu. Kedua orang cemar dan kamu koruptor nanti. Awasi Tuhan kamu. Oke? Ingin masuk surga? Ingin kaya raya bahagia di bumi dan surga? Ikut Tuhan Yesus hidup kudus. Amin. Kalau kami tetap ikut Tuhan Yesus, tetap semangat. Kami tidak mau ikut yang gawe-gawe lolo itu dari dulu. Tetap semangat. I love Jesus, I love Jimin. Tuhan menang. Jimin, I love you. Alpen we coming. Hidup kudus bersama Tuhan Yesus dan Jimin, I love you. Alpen we coming. Semangat dah.